Nah, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia dan juga nanti ada seseorang lagi yang bakal ngebahas soal MotoGP Ascent 2024. Kita bersama dengan Albi Pratama lagi di sini di Sandrina Evanalia. Halo Drina, apa kabar? Halo, baik juga Albi. Nah, tadi kita udah nonton ya balapan MotoGP Ascent Belanda 2024 gimana. Kalau gue sih sebenarnya kalau di awal-awal itu di posisi awal ya udahlah ya. Peko baknya memang udah kayak apotek tutup ya, nggak ada obat. Dia udah maju terus ke depan gitu. Yang menjadi highlight gue adalah Enia Bastian ini ya dari P11 dia ke posisi 11 sampai ke posisi ketiga dan Marc Marquez gitu. Aduh, ini ada apa dengan Marc Marquez? Nanti kita bakal apa bahas juga ya Bi. Dan memang tadi sempat ada yang keseruan gitu ya untuk battle di posisi ketiga. Nah, untuk Albi sendiri melihat balapan MotoGP Ascent 2024 kayak ini gimana Bi? Iya, Drin. Soal GP Asen ini tadi kita nonton bareng-bareng ya kan. Kita juga sambil apa namanya live chat gitu kan. Tadi pas nonton di apa namanya di TV tadi dan lumayan menampilkan tontonan yang seru ya. Tapi tidak untuk pembalap nomor satu dan juga nomor dua. Ya kita akui lah. Peko banyaknya dan juga Jorge Martin ini benar-benar unbeatable. Mereka konsisten di posisi pertama dan juga kedua sampai-sampai apa namanya mereka itu nggak disorot karena race yang paling seru adalah untuk memperebutkan posisi 3 sampai posisi ke-6. Di situ ada Marc Marquez, ada Maverick Vinales, ada Fabio Di Gio yang tiba-tiba datang, terus juga ada Pedro Acosta, dan yang nggak ketebak lagi adalah kehadiran dari Enea Bastian ini. Tadi kan Sadra juga udah mention bahwa dia dari P11 ataupun dari P10 gitu ya startnya, tiba-tiba muncul dan akhirnya bisa finish di urutan depan gitu ya. Nah terus ini juga mengulang pada saat sprint race kemarin, Enea Bastian ini juga dari posisi 11 sempat tercecer, terus tiba-tiba muncul dan akhirnya finish di posisi keempat. Walaupun tadi finish posisi keempat itu ditempatin sama Marc Marquez. Nah, sebagai perayaan juga tadi yang menang di podium satu 2 3 adalah Ducati, ketambahan Marc Marquez juga sebagai pembalap Ducati di posisi keempat, gue pakai kaos Ducati nih. We ride Ducati, we ride S1 gitu. Karena apa ya? Ini ngebuktiin kalau motor-motor Ducati di grade MotoGP ini masih jadi yang paling kuat. Terus juga GP24 juga mendominasi ya. Tadi bisa dilihat posisi satu 2 3 ada Peko, Martin dan juga Bastian ini sendiri, dan posisi keempat Marc Marquez. Ini mungkin agak sedikit meleset ya dari prediksi gue di pekan lalu. Walaupun gue bilang gini, Marc Marquez bisa masuk podium ya minimal posisi 4 itu terbukti sih. Tapi tadi berharap banget Marc Marquez ini bisa jadi perwakilan dari pengguna GP23 yang masuk ke podium. Tetapi karena Eni Agostini jauh lebih kuat, udah gitu juga gangguan antara Marc Marquez dan juga Maverick Vinales serta DJ ini juga sering diganggu gitu lah ya sama Maverick Vinales dan juga DJ, jadinya bikin Marquez tuh sempat harus berjuang gitu, walaupun akhirnya bisa finish keempat karena ternyata benar ada masalah di ban belakang dari motornya Maverick Vinales, karena Maverick Vinales ini adalah rider yang memang unggul di bagian ban belakang. Dia akan mengoptimalisasi penggunaan ban belakang dia sepanjang race, dan akhirnya dia udah keburu habis. Makanya tadi beberapa dua lap terakhir kelihatan bannya Maverick Vinales tuh ngesot-ngesot gitu, dan bahkan di lap terakhir pun karena dia udah nggak punya grip yang bagus, dia melebar sedikit, akhirnya diisi masuk Marc Marquez dan juga Fabio Di Gio ini hampir menyusul. Dan terakhir katanya ada investigasi kalau dia kena track limit dan punya potensi untuk turun satu posisi ya. Jadi yang dia harusnya finish posisi kelima ini harus tukeran posisi sama Fabio Di Gio. Kira-kira gitu sih. Dan cukup seru, walaupun ya itu tadi pembalap nomor satu sama dua karena unbeatable, jadinya ya udah mereka yang penting menang aja lah, yang nggak ikut perang di race-nya sendiri kayak gimana gitu, Drin. Iya, kalau Peko juga tadi memang udah kelihatan banget ya. Memang dari awal di GP Ascent Hmm. 2024 ini, baik dari sesi free practice gitu ya, kemudian di practice FP3, kemudian FP4, ada kualifikasi, sprint race itu semua disabet sama si Peko Yes, baknya ini ya gitu ya, diborong. di Iya. posisi pertama gitu. Dan dia juga mengalahkan rekornya sendiri gitu untuk yang apa namanya best lap-nya gitu. Nah, Hmm. Bi, sebenarnya kalau misalkan kita lihat juga gitu, tadi ya sebenarnya ada apa sih dengan Marc Marquez gitu ya. Tadi kan sempat di beberapa lap kalau nggak salah di lap ke-8 itu si Marc Marquez sempat melihat si Fabio Di Gia gitu ya. Apakah memang Hmm.
eh, dia apa ya kayak ngasih jalan gitu ke Fabio Di Gia kemudian pengen battle atau ada masalah ban atau juga karena mungkin ada peringatan track limit mungkin ada misunderstood atau apa seperti apa? Kalau dari Aldi gimana? Oke, soal tadi Marc Marquez ini kayak kurang menunjukkan kekuatannya gitu ya di Asen itu emang udah kelihatan dari sprint race kemarin kan. Bahkan dari sesi free practice dia sempat jatuh, terus juga mungkin di situ dia ngerasa kayak jadi harus lebih hati-hati karena dia sendiri bilang pada saat setelah sprint race kemarin eh, dia bilang nggak seharusnya dia jatuh. Oke lah kalau di free practice ataupun di sesi practice dia jatuh itu nggak masalah. Tetapi ketika sudah memasuki kompetisi yang adalah untuk memperebutkan poin, itu udah nggak semestinya dia jatuh. Dia bilang kayak gitu. Jadi mungkin ada masalah secara tanda kutip mental dia karena sempat jatuh, jadi dia harus hati-hati. Ditambah juga untuk race kali ini yang tadi Sadrina bilang ada apa? Apakah dia ngasih jalan sama Fabio Di Gia? Gue mungkin belum melihat ke situ, tapi bisa jadi iya. Karena beberapa waktu yang lalu udah lama banget ini sebelum GP Catalunya kalau nggak salah, Fabio Di Gia bilang kalau Marc Marquez ini sebagai rider yang dia hormati udah nggak segahar seperti dia melihat Marc Marquez dulu sebagai mega bintang. Jadi dia udah nggak melihat Marc Marquez sebagai alien, dia bilang kayak gitu. Walaupun dia menyatakan itu sebagai penilaian dia secara pribadi gitu ya, bukan secara umum. Meskipun dia juga menyatakan dia masih respect. Nah, siapa tahu dia dapat Marc Marquez ini dapat dari apa namanya information board dari pada saat ngelewatin garis apa straight gitu dari timnya di belakang ada Dijia, mungkin dia kayak ngasih sedikit kelonggaran buat ngajak fight Dijia. Bisa jadi secara secara psikologis dia mau cywar seperti itu. Tapi gue nggak melihat ke arah situ, gue melihat kayak lebih kepada Marc Marquez ini sedang tidak confidence dengan dirinya ataupun dengan motornya untuk di Asen ini sendiri ya. Seperti tadi gue bilang dia udah jatuh totalnya 2 kali dan tadi tapi gue melihat dia tetap tetap push ya untuk bisa jadi yang terdepan. Dia sempat di posisi ketiga walaupun akhirnya dia finish di posisi keempat gitu, tapi dia fight begitu kuat sama Maverick Vinales sama Fabio Di Gia juga. Dan ketika Enea Bastianini datang juga dia nggak diam aja, tetap mencoba fight. Tetapi ya mau dikata apa, GP23 dan GP24 secara kekuatan ataupun secara konstruksi juga udah berbeda gitu. Kita udah bahas di podcast sebelumnya bahwa powernya sendiri punya gap itu sekitar 4 detik kalau dihitung sekitar beberapa lap, dan itu hitungannya Marc Marquez sama Dalinya gitu. Jadi ya dengan finishnya Marc Marquez di posisi keempat, ini gue udah merasa ini yang terbaik lah buat Marc Marquez, karena gue juga memprediksi sebelumnya Marc Marquez hanya akan bisa finish kalaupun podium itu di posisi ketiga. Jadi ya udah cukup oke lah buat Marc Marquez di seri Asen ini gitu sih Didit. Oke, nah Bi, kita akan beralih ke poin selanjutnya ya, karena ini juga yang hot banget, di mana kemarin baru pengumuman gitu ya, Pramac ya, Yes. akhirnya dia ke Yamaha, bukan untuk tanda tangan kontrak lagi atau perpanjangan kontrak sama Ducati gitu ya. Nah, ini kita bahas kenapa sih si Pramac Racing ini akhirnya ke Yamaha gitu, Bi. Apakah ini ada dampaknya juga, kemudian juga apakah ini karena penyebabnya adalah si Ducati akhirnya memilih Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan yaitu Ducati Lenovo sama Peko Bagnaia. Ya. Kalau dari Albi seperti apa? Oke, ini jadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu sama kita ya dari beberapa waktu lalu. Selain kepindahan Marc Marquez dari Gresini akan kemana dan akhirnya menyatakan ke Ducati Factory, kepindahan Pramac untuk memilih vendor baru ini juga jadi hal yang tanda tanya gitu. Karena dengan kepindahan Pramac dengan vendor baru katakanlah Yamaha, ini juga akan mengubah rotasi perpindahan antar pembalap ke tim-tim yang ada gitu. Nah, sebenarnya limitasi daripada Ducati untuk memberikan kontrak kepada Pramac itu adalah di akhir bulan Juli 2024 ini. Tetapi memang seperti yang kita tahu, akhirnya Pramac ini sepakat dengan Yamaha untuk menjalin kerjasama multi years loh ya kan. Tadi Sadrina bilang ini kontraknya adalah 7 tahun, sedangkan kontrak yang ditawarkan Ducati ini hanya 2 tahun. Itu artinya di generasi 1000 cc aja, 2025 sampai ke 2026. Sedangkan kontrak yang ditawarkan dari apa namanya Yamaha ini 7 tahun, jadi 2 tahun di generasi 2025 dan juga di 2026 dan 5 tahun di generasi 850 cc. Ini big deal banget, win-win solution banget buat Pramac karena gue melihat ada beberapa hal di Drin yang bisa jadi apa namanya hal yang akhirnya Pramac ini memutuskan pakai Yamaha kayak gitu. Nggak cuma soal kontrak yang 7 tahun, tapi juga ada bisnis, ada psikologis, dan juga ada soal
komitmen karena Paolo Campinotti sendiri sebagai pemilik dari Pramac ini pernah bilang ke Sky Sport dan juga ke motorsport.com kalau ada beberapa faktor yang bikin dia akhirnya pindah nih ke Yamaha. Yang pertama tadi Sadrino ada bilang kalau sebenarnya Pramac ini agak kecele setelah akhirnya Marc Marquez pindah ke Ducati. Karena sebelumnya mungkin secara internal Ducati bersama juga dengan beberapa vendor-vendornya ataupun tim satelitnya termasuk Pramac yang menjadi tim satelit utama ini udah ngebahas kalau misalnya di apa namanya musim selanjutnya Marc Marquez akan ditempatkan di Pramac segala macam. Tapi ternyata ada pernyataan Marc Marquez yang memang tidak disenangi mungkin ya sama orang Pramac sendiri khususnya sama Campinotti yang pada saat pengumuman sebelum Marc Marquez ini dinyatakan pindah ke Ducati. Nah, terus ditambah juga pada saat di seri Mugello kemarin, Campinotti ngelihat pada saat Enea Bastianini ini nyusul Jorge Martin, itu pedoknya Ducati itu sorak-sorai bergembira gitu. Seolah-olah ini adalah kemenangan Ducati tanpa menganggap Jorge Martin ataupun Pramac sendiri. Di situ mungkin uh, Campinotti ngerasa gue kan bagian dari kalian gitu. Martin juga pembalap kalian gitu. Kok kerasa ada gapnya gitu. Walaupun pada saat euforia itu nggak ada dalinya, karena Campinotti merasa persahabatannya dia dengan Ducati itu karena dalinya. Nah, yang sorak-sorai bergembira itu kan ada Tardozzi, ada apa namanya Claudio Domenicali, CEO-nya Ducati, dan di situ dia ngerasa nggak dianggap. Nah, ini jadi salah satu keputusan yang kuat dari Campinotti sendiri untuk akhirnya memilih Yamaha. Nah, ditambah ada banyak proyek-proyek besar yang nantinya dihadapi atau akan dirasakan oleh Pramac sendiri, Drin, ketika dia akhirnya memilih Yamaha sebagai vendornya. Mulai dari harga paket yang murah, lebih murah daripada Ducati ini jadi alasan bisnisnya ya. Lalu yang kedua adalah ketika nanti sudah ada di generasi 850 cc, motor-motor Jepang seperti Yamaha dan juga Honda ini berkemungkinan punya kekuatan motor yang jauh lebih baik dibandingkan motor-motor Eropa. Karena di Asia, Yamaha dan juga Honda ini punya spesifikasi motor dengan kubikasi mesin kecil tapi tenaganya gede. Nah, inilah yang dilihat juga sama Pramac di masa mendatang. Nah, selanjutnya ada proyek-proyek lain seperti misalnya Yamaha Master Camp yang ada di Moto2 sekarang, yang saat ini dikelola bareng dengan VR46 Academy, ini nantinya akan diambil alih ataupun dialih fungsikan oleh Yamaha kepada Pramac sendiri untuk menjadi bibit-bibit pembalap muda. Jadi nanti setelah mereka membalap di Moto2, untuk naik ke MotoGP mereka akan ditampung dulu di Pramac. Nah, ini juga yang mungkin jadi perhatian Campinotti kalau kekecewaannya kepada Ducati adalah tidak menggunakan bibit yang sudah dia tebarkan di Pramac, tapi kenapa nggak dipakai di Ducati, malah memilih pembalap yang dikatakanlah sudah senior ataupun sudah mengantongi juara dunia 8 kali Marc Marquez kayak gitu. Nah, dengan nantinya Pramac ini pindah dengan Yamaha, secara pembibitan rider ini akan berjalan, harapannya akan berjalan dengan baik, mulai dari Moto2, lalu juga ke Pramac, di MotoGP, dan akhirnya nanti bisa diorbitkan ke tim factory Yamaha sendiri. Nah, inilah yang diharapkan oleh Pramac sendiri. Ini sebenarnya kayak mengulang kisah lamanya Pramac sendiri pada saat akhirnya memutuskan kerjasama dengan Ducati di masa lalu di tahun 2024. Nggak ada tim-tim satelit yang kepengen pakai motor Ducati pada saat itu. Waktu itu pembalapnya masih Loris Capirossi. Loris Capirossi sebenarnya pembalap bagus, tapi dia tidak bisa meraih banyak kemenangan dengan Ducati. Motornya sulit dikendaliin, terus juga harganya mahal, belum bisa diulik sama beberapa teknisi. Dan di situ Pramac menunjukkan kesetiaannya. Baru 20 tahun kemudian Pramac bisa merasakan pembalapnya ini bisa juara, motornya juga bisa bagus. Tetapi karena ada komitmen yang mungkin menurut Campinotti ini dilanggar sama Ducati, sehingga dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Yamaha. Nggak apa-apa, kita pakai motor yang belum berkembang ini sekarang, tapi kita bisa memprediksi bahwa di generasi selanjutnya motor-motor dari Yamaha yang nantinya kita pilih, siapa tahu bisa lebih kuat dan kita juga bisa menghadirkan juara dunia. Karena Pramac merasa dengan posisinya saat ini, walaupun motornya kencang, pembalapnya juga bagus, dia seperti tidak diharapkan menjadi juara dunia. Dia hanya sebagai tim penguat, bukan sebagai tim pemenang. Kira-kira gitu sih, Din, alasan dari Pramac akhirnya memilih Yamaha karena alasan bisnis, alasan mental, dan juga alasan kekecewaan. Kayak gitu kira-kira.
Oke, bener banget sih. Tadi gue juga sempat Eh, apa namanya baca juga ya. Tadi tuh hmm, si Capinotti juga sempat diwawancara sama Sky Sport gitu. Dan si Capinotti ini mengatakan kalau Yamaha itu memang lebih apa ya, lebih milih atau kayak lebih ngembangin pembalap-pembalap muda gitu. Dan dia nggak ya, melihat apa namanya hal ini, komitmen ini ke Ducati gitu ya. Karena kan Ducati memang udah pilih Marc Marquez gitu ya. Memang yes. udah tua juga sih sebenarnya dia memang udah berpengalaman 8 kali juara dunia gitu. Nah, soal kekecewaan nih gitu kan. Ada beberapa pihak-pihak yang menuding gitu ya bahwa sebenarnya si Pramac ke Yamaha ini ya gara-gara Marc Marquez gitu ya. Tapi si Marc Marquez sendiri kemarin juga udah bilang gitu Bi bahwa dia sama sekali tidak merasa bersalah gitu ketika si Pramac ke Yamaha. Karena tuh memang sebenarnya kalau misalkan kita lihat yang nggak ada hubungannya juga sebenarnya kalau misalkan sama pribadi atau personalnya Marc Marquez gitu ya memang dia nggak ya memang benar wajar-wajar aja kalau si Marc Marquez bilang dia tidak merasa bersalah kan karena memang tadi juga Albi sudah apa namanya mendeskripsikan gitu ya beberapa Ya. keuntungan dan juga alasan-alasan ramah ke Yamaha gitu. Nah terkait dengan sakit hati atau kekecewaan nih Bi dari kemarin tuh sempat di konversinya MotoGP Asen gitu ya ini ada beberapa pembalap-pembalap juga ya gitu akhirnya curhat gitu terutama ada Hmm. Jorge Martin ya kan Jorge Martin ini terlihat banget kemarin di konversinya MotoGP Asen si Jorge Martin ini kayak masih memendam kekecewaan dan juga sakit hati gitu ya kemarin dia sempat bilang sejak GP Mugello gitu dia akhirnya tahu kalau misalkan dirinya bukan menjadi solusi dari Ducati dan juga nggak dipilih sebagai pembalap pabrikan bersama dengan Peko Bagnaia gitu sampai akhirnya dia bilang oh ya udah saya juga akan memberikan 100% kemampuan saya bagi apa tim yang memang mau mendukung saya 100% kata dia gitu. Nah, dan Bi, yang paling ngebuat gue pertanyaan juga gitu. Yang pernah gue baca adalah soal Jack Miller gitu ya. Nah, Hmm. kalau Jack Miller ini kasusnya katanya dia itu sempat ditelepon sama KTM, dia Hmm. bilang Hmm. Miller lu jangan kemana-mana dulu nih atau jangan buka apa namanya pembicaraan dulu nih kepada pabrik-pabrikan lain atau tim lain gitu ya. Nah setelah itu beberapa kemudian dia malah dapat dapat telepon gitu ternyata dia nggak lagi di KTM tahun depan dan tempatnya itu di apa namanya diambil sama Pedro Acosta gitu itu agak miris juga sih sebenarnya kasihan juga ya Jack Miller kalau memang digituin gitu. Kalau Aldi melihatnya gimana Bi? Apakah punya info lainnya Bi? Yes, wajar ya kekecewaan para pembalap untuk tidak lagi bisa mendapatkan kontrak eksklusif dengan tim-tim yang bonafit gitu. Dan ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, terjadi juga di balapan-balapan Superbike dan juga Formula One. Sebenarnya hal yang wajar gitu. Ketika seorang rider dia turun ke suatu kelas balap, dia pasti memimpikan untuk menjadi seorang juara. Itu yang pertama. Nah, untuk bisa menjadi seorang juara, dia harus mendapatkan tim yang bagus atau motor yang bagus. Nah, motor yang bagus, tim yang bagus tentunya disupport sama tim pabrikan. Sehingga untuk bisa menjadi juara dunia harus dapat tim pabrikan. Itu adalah dua mimpi utama ketika kita terjun ke balapan Grand Prix. Apapun kelas balapnya, mulai dari MotoGP, Moto2, Superbike, Formula One, dan lain-lain, Green. Nah, ketika Jorge Martin punya talenta begitu kuat, dia juga di Moto2 udah punya skill yang juga bagus pada saat di KTM Ajo, masuk ke tim Prima Pramac Ducati juga bisa menyaingi Pecco Bagnaia, tentu dia menjadi goalnya adalah bisa balapan di tim pabrikan Ducati karena kontraknya dia adalah dengan Ducati dan juga Pramac sendiri. Nah, ketika dia harus dihadapkan dengan Enea Bastian ini pada saat itu masih di Gresini, dia masih ngerasa ini fair karena ini adalah kompetisi. Baik Gresini, baik Pramac adalah tim satelit dari Ducati. Jadi ketika berkompetisi siapa nilai yang paling bagus, prestasi paling bagus itulah yang dipilih sama Ducati. Nah, ketika akhirnya keinginannya Jorge Martin untuk bisa menjadi pembalap Ducati di tahun berikutnya, katakanlah di tahun 2024 ini, sampai ke tahun 2025 ini sudah semakin dekat, dia udah memimpin klasemen, dan dia udah, wah, udah selangkah lagi nih bisa masuk ke Ducati, pabrikan, dan gue bisa ngejar cita-cita gue jadi juara dunia seperti Pecco ataupun seperti pembalap lainnya. Tapi akhirnya, dia seolah-olah dibuang, Ducati lebih memilih Marc Marquez yang punya nilai marketing lebih gede lah kita katakan gitu nilai bisnis yang lebih besar karena pemilihan Marquez sebagai pembalap Ducati juga ternyata secara informasi konspirasi ini besar banget nggak cuma pengaruh dari CEO Ducati tapi juga ada dari Audi Sport dan bahkan katanya dari Dorna Sport dan juga Liberty sebagai pemilik saham mayoritas dari Dorna Sport saat ini. Nah itulah yang bikin Jorge Martin akhirnya harus mau nggak mau menerima takdirnya dia ini, Drin. Jadi ya dia mau dibilang kecewa juga pasti kecewa. Tapi
toh akhirnya dia sekarang udah dikontrak sama tim pabrikan, cita-cita dia untuk bisa masuk ke tim pabrikan setidaknya sudah selesai. Jadi ya kekecewaan yang dirasakan Jorge Martin harusnya udah mulai sedikit hilang gitu ya. Tinggal fokus untuk sekarang mengejar gelar juara dunia yang mungkin masih berpotensi bisa dia dapetin, dan nanti nomor satu dia bisa bawa nomor satu tuh di pabrikan Aprilia Racing gitu katanya. Nah, soal kekecewaan lainnya juga dirasain sama Jack Miller. Tadi saya udah bilang nih, emang agak konyol banget ya dengerin berita ini, karena beberapa waktu lalu kita udah dengar bahwa pengisi tim KTM itu adalah Pedro Acosta dan juga Brad Binder. Itu artinya posisinya Jack Miller akan tergeser ke tim satelitnya, karena tim satelit pada saat itu masih diisi sama Enea Bastini, baru kabar. Nah, di pemberitaan yang beredar, kalau tadi Satria bilang Jack Miller sempat ditelepon, bener ini, sama prinsipal dari KTM yang bilang katanya, Jack Miller nggak usah melakukan komunikasi dengan tim manapun, kita masih percaya sama lo dan tinggal tunggu kabar dari kita lagi gitu. Ya dari situ sebagai seorang pembalap mungkin tenang gitu kan. Ya udah, gue nggak usah komunikasi sama siapa-siapa lagi, gue udah tenang di sini. Tapi ternyata dalam hitungan jam, kata Jack Miller, tiba-tiba dia telepon lagi. Dia kira info bagus untuk perpanjangan kontrak. Ternyata lo nggak lanjut karena kita lagi udah sama Maverick Vinales gitu. Nah, ini kalau mau dibilang kekecewaan, gondok sebenarnya lebih gondok dibandingin Iya. kekecewaannya Jorge Martin yang dikecewain Ducati tapi langsung dapat tim pabrikan Aprilia. Nah, sedangkan Jack Miller ini mau kemana lagi gitu. Sedangkan tim pabrikan sekarang tinggal nyisa Honda sama Yamaha. Walaupun udah ada kandidat kayak Yamaha dengan Alex Rins, terus juga Repsol Honda, sorry Honda HRC ya, HRC dengan Juan Mir. Walaupun tinggal apa namanya tanda tangan aja, tapi ya masih setidaknya masih ada kesempatan buat Jack Miller kalau misalnya memang nanti berkesempatan untuk ke tim pabrikan. Nah, tapi kan kalau misalnya dia akhirnya harus ke tim satelit, kayak sayang aja gitu. Mendingan dia di tim satelitnya KTM. Jadi kekecewaannya Jack Miller ini bisa dirasain. Tapi walaupun begitu dia tetap introspeksi diri sih. Beberapa waktu lalu dia bilang saat ini tugasnya dia adalah memperbaiki performa dia, prestasinya dia, karena di musim 2024 ini dia benar-benar melorot gitu. Berbeda jauh dengan pada saat dia masih berada di Ducati. Nah, tinggal pertanyaannya adalah kemana Jack Miller nanti akan berlabuh. Sejauh ini peta bursa transfer untuk Jack Miller nih, gue melihat ada 3 kursi, Drin. Yang pertama adalah Repsol Honda. Ya, kalau misalnya nanti HRC ini tidak jadi memperpanjang kontrak dengan Juan Mir, kemungkinan Jack Miller bisa aja ngambil posisi itu. Lalu yang kedua adalah masuk ke Gresini. Dia balik lagi ke Ducati, lewat tim Gresini menemani Alex Marquez. Tapi di Gresini ini ada potensi dia harus bersaing sama beberapa pembalap lain. Salah satunya adalah Manuel Gonzalez yang naik dari Gresini Moto2 ke Gresini MotoGP. Belum lagi soal Fermin Aldeguer juga belum jelas dia mau kemana gitu kan. Apakah ditempatkan di Gresini atau di VR46. Walaupun isunya VR46 yang akan menjadi tim satelit utama Ducati menggantikan Pramac, sehingga nantinya akan dapat motor GP25 dan berpotensi besar Fermin Aldeguer ke sana. Nah, yang terakhir adalah pindah ke Pramac Racing ini pakai motor Yamaha. Karena hubungan Jack Miller sama Campinotti itu cukup baik, karena kan Jack Miller seperti yang kita tahu sebelumnya dibibit di Pramac dulu sebelum masuk ke tim Ducati pabrikan, sehingga ada potensi nantinya Jack Miller ini menjadi salah satu pengembang daripada motor-motor Yamaha sendiri, sehingga Yamaha bisa semakin kuat lewat tim Pramac ini. Jadi 3 tim ini yang kemungkinan besar akan menjadi tempat pelabuhan Jack Miller di musim 2025 ataupun sampai ke 2026. Kira-kira begitu, Dri. Bi, kalau kita lihat kan ini udah ada keputusan ya, Pramac akhirnya ke Yamaha. Tentunya ini akan apa ya, mempengaruhi semuanya gitu, termasuk ke bursa pembalap yang terakhir atau sisa-sisa dari yang udah kemarin memutuskan untuk pindah-pindah ke tim pabrikan, kemudian di tim-tim Ya, lainnya. Nah, ini dampaknya seperti apa untuk dampaknya si Pramac ke Yamaha gitu? Apa bursa pembalapnya seperti apa? oke. Nah, ini kan setelah akhirnya Pramac Racing memutuskan kerjasama dengan Yamaha dan tidak melanjutkan kerjasama panjang mereka setelah 20 tahun bersama Ducati, tentu akan mempengaruhi bursa transfer para pembalap lagi. Ini akan ada efek domino lagi nih, Drin. Kita masih belum tahu kan siapa pembalap yang nantinya akan mengisi di tim Prima, di tim Pramac Yamaha sendiri kan. Kalau gue menilai akan ada beberapa nama nih, karena sejauh ini udah ada beberapa nama yang mencuat dan ini dikaitin sama pembalap-pembalap yang pernah membalap di tim Pramac sendiri. Pembalap masa lampau, mulai dari yang paling deket nih ada Jack Miller. Tadi kan kita bahas bahwa Jack Miller udah gak dapat kontrak lagi di KTM maupun di tim satelitnya di Tech 3. Nah, kemungkinan karena Jack Miller ini punya
koneksi ataupun hubungan yang bagus juga dengan Campinotti, bisa aja ada komunikasi yang dijalin antara Campinotti dengan Jack Miller sendiri untuk akhirnya nanti bisa mengembangkan Yamaha lewat tim Pramac sendiri. Nah, lalu siapa pembalap selanjutnya? Untuk pembalap selanjutnya ada beberapa nama. Mungkin akan ada regenerasi dari Moto2, tapi kita belum tahu siapa yang akan dipromosikan masuk ke tim Pramac sendiri sebagai satelitnya Yamaha. Mungkin aja ada pembalap-pembalap dari Yamaha Master Camp, tapi Yamaha Master Camp ini kan pembalap-pembalapnya sejauh ini belum begitu menorehkan hasil yang begitu baik ya. Karena di tim Moto2 itu baru Gresini, lalu juga ada tim apa namanya KTM Ajo yang lebih bersinar. Jadi belum kelihatan siapa yang dari Moto2 yang kemungkinan bisa dipromosi naik ke tim Pramac sendiri. Tapi ada satu nama, Drin, yang digadang-gadang bakalan masuk ke MotoGP lagi setelah dia membalap di Superbike, itu Andrea Iannone. Andrea Iannone punya hubungan yang baik banget ini sama Campinotti dan bahkan katanya udah punya uh, komunikasi kalau saat ini Andrea Iannone yang lagi balap pakai motor Ducati di World Superbike akan dikasih kesempatan balap dengan motor Yamaha YZR M1 punya Yamaha di menjelang akhir musim 2024 ini. Itu artinya kalau misalnya ini sampai kejadian, udah semakin dekat nih keputusan Pramac untuk akhirnya meminang kembali Andrea Iannone yang pernah membalap sebagai tim daripada Pramac Ducati di sekitar tahun 2015 ataupun 2016 kalau nggak salah, sebelum dia akhirnya pindah ke Aprilia dan kena sanksi 4 tahun di ban nggak boleh balapan. Tapi setelah dia akhirnya bergabung lagi di 2024 di World Superbike, dia masih punya jiwa kompetisi yang bagus gitu. Dia tetap masih bisa merangsek ke 5 besar dan walaupun umurnya udah menginjak 35 tahun di tahun 2024 ini dan 36 tahun di 2025 mendatang, gue sih masih ngelihat Andrea Iannone masih bisa balapan dengan baik gitu. Dia muscle memorinya masih bagus. Ketika dia balapan pakai Ducati kemarin di World Superbike juga masih balance, masih punya power dan bisa ngimbangin pembalap-pembalap muda kayak Toprak, lalu juga ada Jonathan Rea dan lain sebagainya. Jadi, kalaupun nantinya Pramac memilih Andrea Iannone dan juga Jack Miller, ini mungkin akan jadi keputusan yang tepat. Dua-duanya adalah pembalap yang punya talenta, dua-duanya pembalap yang cukup bisa mengembangkan motor kayak gitu. Nah, selanjutnya siapakah yang akan mengisi grid yang masih kosong? Grid yang masih kosong saat ini adalah di tim ini ya, apa namanya, Trackhouse Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez ini belum ada tanda tangan dan kabarnya mereka berdua ini akan diperpanjang asalkan punya perbaikan prestasi di sisa akhir musim. Karena Joe Roberts sendiri walaupun dia orang Amerika dan Trackhouse adalah tim Amerika yang katanya akan dipromosikan ke sana, ini belum tentu pasti. Apalagi sekarang Joe Roberts lagi cedera kemarin pada saat di sesi apa namanya practice moto tuh dia patah tulang selangka kalau nggak salah dan dia nggak bisa balapan di race tadi. Jadi harus ada waktu pemulihan dan segala macam. Nah, Joe Roberts walaupun bagus juga masih harus dipupuk terus gitu kan kabarnya. Jadi ini masih belum ada ketidakpastian antara Miguel Oliveira dan juga Raul Fernandez yang digadang-gadang bakal memperpanjang kontrak ini dan juga potensi rider Moto2 yang akan masuk ke tempat tersebut. Lalu yang kedua adalah untuk di tim HRC ya. HRC sendiri kan baru ada nama Luca Marini yang standby di situ sampai tahun depan. Dan satu nama lagi ini masih belum bisa dipastikan walaupun kabarnya yang paling dekat adalah Juan Mir yang akan tanda tangan. Tapi isu ini juga katanya dibantah sama manajernya Juan Mir ya. Jadi belum ada kesepahaman antara Juan Mir juga dengan Honda seperti apa. Tapi memang yang paling dekat ini adalah Juan Mir memperpanjang kontrak. Terus adalah Yamaha, Alex Rins. Alex Rins juga kabarnya akan memperpanjang kontrak dengan Yamaha walaupun masih belum bisa dipastiin karena Alex Rins sendiri kan punya kabar mau pensiun aja karena dia masih cedera yang masih merasakan cedera yang cukup panjang dari beberapa tahun yang lalu. Jadi dia takutnya menghambat perkembangan daripada Yamaha YZR M1 sendiri. Tapi gue berharap Alex Rins yang punya skill sebagai pengembang motor inline 4 bisa terus dipertahankan di Yamaha ya. Terutama jasa dia ini akan berguna bagi Yamaha sendiri ketika nantinya kita udah menikmati motor 850 cc. Harapannya sih gitu. Nah, selanjutnya untuk tim VR46 nih, Din. Ada kabar yang beredar di media Eropa, khususnya dari Italia dan juga Spanyol, kalau setelah Pramac ini memutuskan kerjasama dengan Ducati dan pindah ke Yamaha, maka VR46 yang akan maju sebagai pembalap utama, tim satelit utama daripada Ducati. Kenapa nggak Gresini? Karena katanya kalau Gresini ini lebih kepada untuk tim yang apa namanya penguat gitu.
dan secara budget juga masih terbatas. Sedangkan untuk Prima, untuk VR46 ini saat ini masih punya persona dari Valentino Rossi, sponsornya juga lumayan banyak dan juga besar, sehingga secara finansial dia akan kuat untuk membiayai motor-motor yang setara dengan tim pabrikan. Nah, kalau misalnya nanti akhirnya VR46 ini didaulat sebagai tim satelit utama daripada Ducati, sehingga nantinya dia akan dapat motor GP25 yang sama seperti yang dipakai Pecco dan juga Marc Marquez. Nah, siapakah pembalapnya? Kalau misalnya ini sudah benar terjadi, Fermin Aldeguer berpotensi besar nih, Drin, untuk bisa mengisi kursi motor di VR46 karena dia kontraknya dengan Ducati, otomatis dia akan mendapatkan special package gitu ya. Nah, lalu siapa pembalap keduanya? Ini yang masih jadi tanda tanya. Ada rumor kalau Franco Morbidelli yang bakal gantiin posisinya Marco Bezzecchi yang udah sah tanda tangan sama Aprilia ya kan. Nah, yang ini yang mana ini tuh bakalan jadi kegalauan VR46 sendiri sebenarnya kalau dia milih Franco. Karena saat ini Franco Morbidelli di tim Pramac Ducati yang pakai motor spek pabrikan aja nggak bisa perform begitu kuat gitu. Nah, ketika nanti dia di VR46, apakah akan melakukan hal yang sama gitu? Kalau gue menilai VR46 kayaknya lebih baik menggait ataupun tetap mempertahankan Fabio DJ yang punya skill lebih baik deh saat ini gitu. Franco Morbidelli umurnya juga udah lebih 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 tua daripada Digia. Digia juga lebih perform gitu kan. Dan Morbidelli ya udahlah kasih ke Superbike aja gitu karena dia udah pernah nyobain tim pabrikan, dia juga udah mulai lesu kayaknya kalau dari sejarah performa. Kalau misalnya dia disuruh balik ke Pramac kayaknya nggak mungkin karena dia punya hubungan yang tidak baik dengan Yamaha pada saat dia keluar dari Yamaha kemarin, motornya susah, dia juga banyak debat juga sama Lin Jarvis dan juga tim mekaniknya, jadi kayaknya agak sulit buat Franco Morbidelli untuk pindah ke untuk tetap di Pramac dan pakai motor Yamaha, kira-kira kayak gitu. Dan siapa lagi tim yang belum ada ya di dunia? Kayaknya udah semua ya di dunia. Itu udah sih, paling Grace ini kan, Grace ini masih ada Alex Marquez kan, dan satu lagi kita Oh belum tahu. iya, benar, benar. Untuk Alex Marquez ini udah pasti dia bermain kontrak di Grace ini, tapi untuk satunya ini masih belum tahu siapa, apakah Manuel Gonzalez atau limpahan dari tim-tim lain, apakah itu Jack Miller, Juan Mir, ataupun siapa. Kira-kira begitu sih. Nah, Bi, kalau hari ini atau di MotoGP Asen 2024 ini ada King of Asen gitu ya. Tapi di next round atau di MotoGP berikutnya, di seri berikutnya ada di MotoGP Sachsenring gitu ya. Nah, kalau waktu dulu gue pernah banget si Marc Marquez ini sempat dibilang sebagai King of Sachsenring gitu ya. Nah, kalau Yes. prediksinya lebih di MotoGP Sachsenring Jerman ini apakah Kingnya Marc Marquez lagi atau siapa, Bi? Oke, nah buat next round itu kan kita akan menyaksikan MotoGP balapan di Jerman ya, di Sachsenring. Dan benar kata Sandrina, beberapa tahun yang lalu Marc Marquez ini pernah dijuluki sebagai Sachsen King. Nama sirkuitnya kan Sachsenring kan, jadi Sachsen King gitu. Dia dari 2013 debut dia di MotoGP, dia udah menang terus sampai 2019 terakhir. Dan 2021 setelah pandemi itu jadi kemenangan terakhirnya Marc Marquez di Sachsenring dengan menggunakan motor Honda. Nah, mulai dari 2022, 2023 puasa nih Marc Marquez. Kemudian di 2022 itu diisi sama Fabio Quartararo, lalu juga di 2023-nya diisi sama Jorge Martin di posisi pertama dan di posisi keduanya ada Pecco Bagnaia. Jadi Ducati nih semuanya. Dan Jorge Martin juga back to back, mulai dari sprint race di 2023 dia juara satu, di race juga di race juga dia juara satu. Ini bisa menjadi tolak ukur ya Drin ya. Sampai saat ini kan tadi kita juga bahas bahwa Ducati masih jadi motor-motor terkuat dan bukan hal yang nggak mungkin di Sachsenring nanti akan jadi pengisi podium lagi nih. Gue melihat kalau misalnya tadi kita ngelihat kan Asen sirkuitnya flowing banget ya, walaupun banyak tikungan tapi banyak fast corner, ada chicane segala macam gitu kan, yang bikin si rider ini tetap menikmati power motornya. Nah, kalau di Sachsenring ini dia kan counter clockwise sirkuitnya, dia melawan arus arah jarum jam dan ada tikungan yang begitu ngebulet banget menjelang ke garis finish. Dan di situ rider-rider yang punya kekuatan di tikungan dan motornya juga punya apa namanya body balance yang cukup baik akan unggul nih. Nah, tapi Ducati 2024 ini kan lebih kepada power dan juga buritannya yang agak kurang sempurna nih. Nah, kita nggak tahu 2024 ini di Sachsenring seperti apa. Tapi gue masih optimis kalau pengisi podium di Sachsenring masih akan diisi oleh motor-motor Ducati. Siapa aja komposisinya nggak bakal podium,
gue akan menempatkan Jorge Martin. Ini berdasarkan kemenangan dia di tahun lalu, back to back, sprint race dan juga race dia menang. Di posisi pertama bisa jadi, di posisi kedua dia Peko Bagnaia, ketiganya Bismillah Marc Marquez, 4, 5, 6-nya mungkin yang akan unggul di lintasan ini akan disusul oleh pembalap-pembalap Ducati GP23 lainnya kayak Fabio Di Gia, bisa Pedro Acosta juga bisa, walaupun tadi di Asen kelihatan agak keteteran dan crash di apa last lap ya. Terus juga mungkin di posisi 5 besarnya satu nama lagi, gue berharap ada nama Brad Binder karena udah cukup kangen ya ngeliat dia di posisi terdepan, dan KTM harusnya sih menunjukkan keunggulannya dia di sirkuit-sirkuit Eropa Tengah nih, mulai dari sirkuit-sirkuit di Jerman dan juga di Austria. Secara 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 culture, KTM itu berasal dari negara-negara Normandik kayak gini-gini ya, ataupun Jerman dan juga Austria. Jadi berharapnya 3 podium utama diisi oleh Ducati, lalu 5 besarnya posisi 4 dan juga 5 berharap motor-motor KTM ya. Kalau nggak Pedro Acosta, Brad Binder. Itu sih kira-kira prediksi untuk di race selanjutnya. Kalau Sadrina punya prediksi siapa aja nih Din kira-kira? Kalau gue sih masih berharap kalau misalkan Marc Marquez yang bodi pertama, karena pun memang meskipun waktu dulu di Honda gitu ya, dia kan memang cakep banget di Sachsenring ini. Nah, yang menjadi pertanyaan setelah waktu kemarin puasa gitu ya, terus kemudian dia pindah ke Ducati, apakah dia akan membawa riding style-nya atau gaya balapnya Hmm. ini dari Honda ke Ducati atau pakai Grace ini sekarang, ini bisa meningkatkan performa dia gitu. Kalau misalkan kita lihat kan memang ya lumayan gitu ya ketika si Marc Marquez ini pakai GP23 dibandingin pakai 24 memang ya pada ngasih semua gitu kan Peko, Martin gitu. Nah, ini gimana dengan Marc Marquez yang pakai GP23 gitu kan. Ya mudah-mudahan sih dia bisa membuktikan gitu kalau misalkan ya dia benar-benar bisa menaklukkan GP23 ini dibandingkan dengan Hmm. GP24 gitu misalkan. Nah, sama juga sih sebenarnya Bi kalau misalkan Ducati ya ya pasti dia juga gitu Hmm. kayak Peko juga Martin lagi Marc Marquez lagi gitu tapi ya mungkin posisi-posisinya aja sih ya yang satu siapa dua siapa tiga siapa gitu kalau gue mungkin terakhir yaudah jago Marc Marquez ya pertama meskipun kemungkinannya masih belum tahu berapa persen yang pasti kedua adalah gue Peko ini ya Peko punya ya ketiga Martin gitu. Itu sih, Bi. Oke, Oke, terima kasih banyak menarik. untuk hari ini di MotoGP Asen 2024. Nanti kita akan kembali lagi di MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring gitu ya di 7 Juli 2024. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga buat Aldi. Bye-bye. Thank you semuanya buat nonton. Jangan lupa like, komen dan juga share YouTube-nya Sadrina Evanelia ini.